Bab 104. Begini aja, baru lo memanggil gue abang. Julian mendengus namun senyumnya tercetak tanpa bisa ia tahan. Iya deh sama-sama. Gue Otu nih. Iya, gue tutup dulu. Wirya yang kamu ajak mengobrol serius banget tadi. Kenapa? Ada informasi baru? Bukan, Pak. Yang tadi itu kali ya, jawab Julian sembari mengantongi handphonenya kembali. Dekat kamu dengan dia. Kok papa lihat sering banget berinteraksi? Ya enggak dekat-dekat amat, biasa aja. Julian menyahut acuh tak acuh. Seperti biasa, selalu memberikan jawaban yang tidak spesifik dan Jandra memilih diam setelah itu. Dia bukan tipe ayah yang memaksa anaknya jika memang anak sulungnya itu belum ingin bercerita. Dia percaya anaknya sudah berada di umur yang cukup untuk mengurus segala permasalahan pribadinya sendirian. Papa akan coba ke rumah masa kecil mama kamu dulu, siapa tahu kita bisa mendapatkan petunjuk keberadaannya di sana. Dia sudah mulai bermain-main dengan papa, kentara sekali mengejeknya. Bisa-bisanya dia sudah membuat hidup kita hancur dulu, sekarang kembali datang lalu mencoba melakukan hal yang sama. Lihat saja, papa akan menemukannya secepat mungkin. Dendam itu masih ada dan Julian bisa menyaksikan sendiri perasaan itu menjadi lebih besar dari yang terakhir kali dirinya ingat. Mama Zahwa, wake up. Bangun, I want to pee. Kamu ke kamar mandi sendiri saja Agustin. Kan sudah bisa pipis sendiri. Takut, nanti kalau ada monster yang muncul bagaimana? Kata Papa Wirya monster itu tidak ada tahu. Really? I don't know, kata Papa Wirya sih begitu. Kamu jangan bangunin Mama Zahwa. Kasihan dia pasti capek mengurus kita. Iya deh, tapi Audrey temani aku dong, please. I can't hold it anymore. No. Kata Momi dan Mama Zahwa cowok sama cewek enggak boleh ke kamar mandi bersama. Obrolan itu membuat Zahwa terusik, dirinya mulai perlahan terjaga dari tidur yang entah sejak kapan terjadinya. Zahwa hanya teringat tadi dirinya berbaring miring sambil menatapi Agustin dan Audrey yang begitu damai di dalam tidurnya lalu tahu-tahu sekarang dia terbangun dengan keadaan yang agak lemas. Hal yang lumrah terjadi ketika dirinya tertidur terlalu lama. Kalian sudah bangun? Zahwa bertanya dengan kesadaran yang belum sepenuhnya pulih. Dua bocah itu langsung memeluknya dan Zahwa tersenyum sambil menciumi pipi mereka secara bergantian. Mama Zahwa tidur lama sekali. Are you tired? Audrey bertanya, jelas sekali ekspresi bersalah di wajahnya yang langsung Zahwa pahami karena apa. Oh ya. No, enggak capek kok. Audrey enggak perlu khawatir. Sebentar ya, Mama Zahwa antar Agustin ke toilet dulu. Meski sisa-sisa kantuk masih terasa, Zahwa menggandeng Agustin menuju kamar mandi kemudian dengan sabar mengajarkannya untuk bisa melakukan kepentingannya sendirian. Mulai dari melepas celana sampai memasang kembali celananya sendiri. Memerlukan waktu yang lumayan lama memang pun di keadaannya sekarang Zahwa tidak lagi mampu untuk berjongkok karena ada beban perut yang menghalangi namun begini lebih baik karena Agustin sudah mulai harus diajarkan untuk melakukan apa-apa sendirian di umurnya yang sekarang. Banyak sekali buku tentang merawat anak yang ia beli membuat Zahwa sedikit banyaknya menjadi tahu tentang segala peran ibu. Baginya, tugas seorang ibu bukan main-main beratnya karena perkembangan anak tergantung dari bagaimana cara seorang ibu merawatnya. Zahwa akan selalu mencoba melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya yang akan hadir beberapa bulan lagi sehingga dirinya harus mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya juga mempraktekannya langsung kepada si kembar yang ia rawat sekarang sebagai sarana berlatih diri dan juga kesabaran. Tidak sama memang karena mereka terbilang sudah bukan lagi balita namun setidaknya Zahwa sudah memiliki gambaran bagaimana merawat anak kembar. Keluar yuk. Kita makan cemilan sebelum Momi menjemput. Maaf ya, Mama Zahwa tidurnya kelamaan. Asik, snack. Mau.
Agustin nampak kegirangan sedang Audrey hanya mengangguk saja, selalu patuh akan segala yang Zahwa perintahkan padanya. Benar-benar tidak rewel sama sekali sehingga kadang-kadang, saking mudahnya untuk mengasuh Audrey, Zahwa sampai-sampai khawatir sendiri karena anak itu terlalu pendiam. Dia hanya akan berbicara jika ada sesuatu yang penting untuk disampaikan juga ketika ada yang mengajaknya berbicara saja. Selebihnya dia akan diam dengan tenang sambil melakukan 3 kegiatan favoritnya yang sudah Zahwa hafal di luar kepala. Menonton, membaca buku, juga bermain piano. Selalu itu-itu saja. Berbeda dengan Agustin yang super aktif dan sangat suka mengoceh apa saja. Keingintahuannya begitu tinggi. Benar-benar kembar yang berbeda 180 derajat. Dengan Agustin yang ia gandeng di sisi kiri sedang Audrey di sisi kanan, Zahwa membawa mereka untuk keluar dari kamar. Baru saja ingin berbelok ke arah dapur, dia langsung terkesiap ketika melihat Julian yang sedang mengobrol terlalu dekat dengan Kalia. Dia buru-buru menarik mundur si kembar lalu memberi isyarat kepada mereka untuk tetap diam sampai mereka kembali ke dalam kamar lagi. "Kenapa? Kok balik ke kamar lagi?" Agustin bertanya dengan berbisik karena Zahwa tadi memintanya untuk tidak bersuara. "Oh itu, Om Julian lagi mengobrol dengan momi kalian. Kita tidak boleh mengganggu kalau ada yang lagi mengobrol serius." "Tunggu sebentar ya," ucap Zahwa setelah berhasil mengontrol diri. Sebenarnya dirinya masih agak syok ketika melihat hal yang barusan terjadi. Mengetahui Julian yang sudah ada di rumahnya saja dia merasa kaget apalagi melihat sang kakak dan Kalia yang dalam posisi agak sedikit memunculkan pertanyaan dan kecurigaan namun Zahwa memilih memendamnya saja. Bukan haknya untuk bertanya apa-apa meskipun rasanya penasaran setengah mati. Apa momi akan baik-baik saja? Momi selalu bilang ingin berbicara serius dengan Dedi tapi aku dan Agustin selalu mendengar Dedi yang meneriaki momi terus momi menangis. Terus suara keras muncul. Aku tidak tahu itu apa soalnya kalau Dedi berteriak, momi menyuruh kami sembunyi. Zahwa seketika terenyuh, jawaban asalnya malahan mendatangkan ketakutan bagi dua bocah tanpa dosa di hadapannya. Audrey nampak bercerita dengan menahan tangis, reaksi yang sama dengan kejadian kecelakaan tempo hari. "Hei, enggak begitu Sweety. Om Julian bukan orang yang jahat kayak Dedi kalian. Momi tidak akan kenapa-napa, mereka hanya mengobrol biasa saja. Mengobrol sebagai teman." Zahwa mencoba menenangkan meski perasaannya agak kalut ketika sekali lagi mengetahui trauma yang anak-anak dari sepupu suaminya ini rasakan. "Really? Mommy will be okay, right?" "Iya, sayang. Audrey tidak perlu khawatir, oke? Sini, Mama." Zahwa peluk dulu. "So sweet banget sih, Audrey. Perhatian sekali. Aku bagaimana? Aku khawatir juga dengan Momi, Mama Zahwa." Agustin menunjuk diri. Sendirinya meminta pengakuan. "Of course, Agustin juga keren banget dong," jawab Zahwa geli, kini jadi memeluk mereka berdua. "Don't worry Audrey." Agustin merangkul sang adik dengan perhatian, mengelus rambutnya sampai membuat Zahwa jadi gemas sendiri melihat interaksi mereka. "Zahwa." Suara di luar bersamaan dengan ketukan pintu membuat Zahwa segera berdiri lalu membuka pintu. Dia tersenyum berusaha untuk bersikap senormal mungkin pada Kalia yang berada di hadapannya sekarang. "Momi." Agustin dan Audrey langsung menghambur untuk memeluk Kalia. "Aku sama anak-anak baru bangun, Mbak. Mau makan cemilan soalnya kemarin aku membuat cookies." Mbak Kalia sudah datang aja." "Nol. Terima kasih banyak ya Han. Tapi kami pulang saja deh, takut kemalaman soalnya sekarang kan jam macet." "Oh begitu. Ya sudah, aku bungkus saja ya Mbak. Anak-anak sebenarnya mau memakannya tadi tapi ketiduran. Sebentar, aku siapkan dulu. Enggak bakalan lama kok." Duh,
Jadi repot-repot begini kamu Han. Seperti biasa, Kalia dengan sikap tidak enakannya itu selalu muncul padahal Zahwa sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa direpotkan. Enggak apa-apa Mbak, kan aku bikin cookies khusus buat anak-anak juga. Zahwa berjalan menuju dapur. OMNN Nana J garis bawah. Diikuti Kalia dengan dua anaknya yang sudah menempel kepada sang ibu. Gue aja yang antar pulang, gue bilang, enggak usah repot-repot mesen gokar. Tahu-tahu saja, Julian muncul entah dari mana. Zahwa hanya melirik sedikit saja dan dirinya sudah bisa melihat Kalia yang nampak melotot memperingati Julian sambil melirik ke arahnya. Zahwa bisa membaca maksud dari tatapan itu adalah untuk memperingati Julian bahwa ada Zahwa di antara mereka, namun nampaknya Julian sama sekali tidak peduli, atau mungkin dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Entahlah. Enggak perlu repot-repot Yan, kamu baru sampai. Enggak ada repotnya sama sekali. Iya enggak bos. Mau kan pulang diantar Om Julian? Tanyanya menggendong Agustin sambil menciumi perutnya yang langsung disambut anggukan juga gelak tawa dari bocah itu yang merasa kegelian. Iya, Mbak. Diantar Kak Ian saja, sekalian aku minta belikan mie ayam sama kakak. Tiba-tiba kepengen memakan itu. Zahwa memilih menjadi pendukung sang kakak sekarang karena dirinya tulus peduli kepada keadaan Kalia. Didesak dari dua arah begitu membuat Kalia tidak lagi bisa berkutik. Meski ekspresi keberatan masih nampak di wajahnya, Kalia mengangguk karena anak-anaknya terlihat senang sebab Julian mengatakan akan membawa mereka pergi menggunakan mobil yang atapnya bisa dibuka katanya. Tentu saja mendengar tersebut, anak kembar itu menjadi bersemangat seketika. Makasih sekali lagi, Zahwa. Kami pulang dulu ya, ucap Kalia sambil menerima paper bag berisi cookies yang Zahwa berikan. Iya, Mbak. Santai. Zahwa tersenyum simpul. Papa mana Kak? Kok enggak bilang-bilang sudah datang? Sambungnya bertanya, sambil mengiringi langkah Kalia dan Julian yang keluar rumah. Papa pergi mengecek showroom bentar katanya, gue enggak tega membangunkan karena lo kelihatan tidur pulas banget tadi. Sudah ya, berangkat dulu. Jangan kemana-mana lo, jangan bandel. Mendengar sesuatu yang terus berulang-ulang sejak kemarin membuat Zahwa memutar bola matanya sambil melengos. Diperingati terus-terusan begitu hanya semakin membuat gondok hatinya saja. Ini enggak Wirya enggak Julian, membuat Zahwa menjadi bertanya-tanya apa mereka mengetahui niatan tersembunyi Zahwa ya sampai-sampai terus memperingatinya begitu seolah tahu Zahwa ingin pergi secara sembunyi-sembunyi. Iya. Hanya itu yang Zahwa ucapkan dengan setengah menggerutu. Mas pulang. Gerakan tangan Zahwa yang sedang sibuk memakai perawatan wajah malamnya menjadi berhenti ketika melihat Wirya yang masuk ke dalam kamar melalui cermin. Senandung yang sejak tadi ia nyanyikan berhenti bersamaan dengan wajahnya yang langsung berubah masam karena melihat kehadiran Wirya, rasa kesal itu tiba-tiba saja kembali muncul. Sama persis keadaannya seperti tadi pagi namun agaknya malam ini menjadi lebih parah karena Zahwa menjadi teringat gagalnya rencananya tadi dikarenakan Delano yang terlalu patuh kepada kakak dan suaminya ini. Kok masih begitu sih ekspresi wajahnya? Maaf ya, Mas pulangnya malam sekali. Ternyata pekerjaan hari ini lebih padat dari yang Mas perkirakan. Zahwa hanya mencebikkan bibir lalu kembali melanjutkan rangkaian skincarenya dengan masa bodoh. Biasanya disambut sambil dipeluk, kok sekarang dicueki begini ya suaminya. Wirya menyindir, ingin sekali padahal mendekat namun menahan diri sebab ketar-ketir kalau saja Zahwa akan makin merasa kesal. Kepadanya. Enggak tahu, aku masih malas melihat muka Mas Wirya. Aku masih kesel, jawab Zahwa ketus. Kesalnya kenapa loh? Padahal aku sudah enggak pakai parfum yang baru kali ini kamu bilang baunya aneh padahal kemarin-kemarin suka-suka aja. Oh Mas Wirya menyindir aku. Mengatai aku aneh begitu? Tanya Zahwa menyalak,
mengancam dengan pelototan melalui cermin. Bukan, enggak kok. Bukan begitu maksudnya, sahut Wirya menjadi gelagapan begitu saja. Tahu deh ah. Zahwa berdiri sambil melipat tangan di dada. Sudah makan belum? Mau mandi gak? Mau disiapin air hangat atau enggak? Tanyanya masih kelihatan jelas sebalnya. Bagaimana Wirya bisa marah coba diperlakukan dengan begitu senewan sejak tadi pagi. Zahwa saja masih peduli begini kepadanya walaupun masih nampak jengkel luar biasa. Bukannya jadi ikutan kesal, Wirya malah merasa menjadi kegemasan sendiri dibuatnya. Sudah makan tadi bareng klien. Kalau mandi aku bisa siapkan sendiri saja, jawabnya menahan senyum juga menahan diri agar tidak menarik sang istri ke dalam pelukan untuk menyalurkan rasa gemas. Papa sama abang sudah datang kan? Belum sempat menyapa. Besok aja, mereka sudah ada di kamar masing-masing enggak enak. Sudah terlalu malam juga. Ya sudah, aku mandi dulu. Mudah-mudahan ngambeknya bisa selesai. Siapa yang ngambek? Zahwa bertanya dengan mata yang menyipit. Enggak tahu tuh, anak tetangga kayaknya. Wirya menanggapi dengan bercanda namun sebisa mungkin menjaga ekspresi wajahnya agar tetap datar dan terlihat datar. Ngeselin. Tahu ah. Mending Mas Wirya mandi aja sana, keluhnya memalingkan tubuh lalu naik ke atas kasur. Menghidupkan televisi di hadapan dengan mulut yang misuh-misuh sendiri. Wirya terkekeh pelan lalu melepas pakaiannya kemudian langsung menuju kamar mandi karena seharian beraktivitas badannya benar-benar terasa lengket namun ajaibnya hanya berbincang dengan Zahwa, itu juga lebih banyak mendengar sahutan kesal dari sang istri tetap membuat rasa lelah Wirya seakan menguap. Ini, rumah, yang sejak dulu Wirya impikan dan setiap hari dia tidak akan pernah bosan untuk mengucapkan rasa syukurnya karena Tuhan mengabulkan harapan terpendamnya itu. Bisa memiliki seseorang sebagai tempat pulang yang paling nyaman. Oit. Sekitar 30 menit kemudian, iya, Wirya memang mandinya agak terlalu lama untuk ukuran seorang pria. Wirya keluar kamar mandi dan bisa melihat Zahwa yang masih asik menonton namun kepalanya terkantuk-kantuk karena agaknya dia sudah setengah tertidur sekarang namun memaksakan untuk tetap menonton. Tidur saja sayang, sudah jam 9. Mata Zahwa yang nampak begitu mengantuk itu menjadi setengah terbuka ketika mendengar suara Wirya. Aku tidur di kamar tamu saja, ujarnya tiba-tiba. Tentu saja, Wirya langsung menahan tangannya yang ingin beranjak dari kasur. Kok tidur di kamar tamu? Tanyanya tidak terima bercampur bingung. Kan lagi enggak mau dekat-dekat Mas Wirya. Sudah aku bilang bawaannya aku jadinya kesal mulu, enggak. Tahu juga kenapa? Jadi daripada enggak bisa tidur aku ke kamar sebelah aja. Kan yang kita pakai sekarang kamar tamu juga. Ada apa loh dua jagoan ini, kok enggak mau dekat-dekat papanya? Wirya mengusap perut Zahwa, ekspresi wajahnya seketika berubah tertekuk. Mas enggak bisa tidur kalau enggak ada kamu. Jangan dong. Lihatlah pria di hadapan Zahwa ini. Siapa yang menyangka atasan yang menyeramkan bagi para karyawannya bisa menjadi semanja ini kepada istrinya sendiri. Zahwa tidak bisa menahan perasaan meleleh yang muncul namun sayangnya perasaan tersebut tidak lebih kuat dari keinginan jabang bayinya sendiri. Jangan berlebihan deh, sebelah-sebelahan juga kamarnya. Bibir Zahwa mencebik. Sudah ya, aku ke sebelah. Sudah mengantuk banget ini. Habisnya tadi nungguin Mas Wirya enggak pulang-pulang. Makin enggak mau pisah kamar jadinya kalau mendengar itu, jawab Wirya. Jangan sayang ya. Mohonnya sekali lagi. Enggak. Zahwa menggeleng dengan tegas. Aku ke sebelah dulu. Jangan bikin aku tambah kesal. Mas Wirya langsung istirahat aja, pasti capek mana besok harus kerja lagi kan. Sudah ya. Wirya menghela napas berat, meskipun sama sekali tidak ikhlas, lagi-lagi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa ketika Zahwa melangkah menjauh kemudian menghilang di balik pintu. Kan, apa kata Wirya?
Langsung terasa begitu hampa ketika hanya ada dirinya seorang di dalam kamar. Rasanya aneh dan luar biasa tidak betah dengan tidak adanya Zahwa di sisinya. Padahal dulu saja Wirya jauh lebih suka tidur sendirian. Kan apa Wirya kata, Dirinha ini sudah benar-benar ketergantungan dengan keberadaan sang istri. Entahlah itu berarti baik ataupun buruk.